ada venom dan antivenomnya. Mungkin belakangan ya selama pandemi ini mungkin kita sudah sering sekali mendengar istilah antigen dan antibodi ya adik-adik ya. Karena memang selama pandemi ini mungkin gitu ya, mungkin juga beberapa dari antara adik-adik mungkin sudah pernah melakukan pengecekan antigen terkait dengan keberadaan virus SARS-CoV-2 mungkin di tubuhnya untuk kegiatan tertentu yang mengharuskan tersebut. Nah, dari mana sih datangnya antigen itu ya? Kenapa antigen itu bisa dideteksi sedemikian rupa dan dijadikan alat diagnosis ya? Nah, itu nanti kita akan pelajari bersama-sama. Jadi sedikit pendahuluan dulu ya terkait apa sih itu produk biologik ya adik-adik ya. Jadi di farmakognosi itu kan dikenal beberapa jenis simplicia ya adik-adik ya. Tidak hanya berasal dari tumbuhan, tapi simplicia itu juga berasal dari mineral dan produk hewan begitu ya. Nah, salah satu produk yang dihasilkan oleh hewan begitu ya atau bukan dari tumbuhan itu adalah salah satunya adalah produk biologik ini ya. Jadi produk biologik ini dia berasal dari binatang ya umumnya atau dari tanaman yang sifatnya mikroskopik ya. Dan secara langsung maupun tidak langsung memberikan perlindungan kepada manusia atau hewan terhadap mikroorganisme yang patogen ya, tidak dapat dianggap sebagai zat kemoterapeutik dan tidak dapat digolongkan sebagai antibiotika ya. Jadi produk biologik ini dia berbeda dengan antibiotika ya. Bedanya di mana? Jadi produk biologik ini merupakan bahan pembantu ya, pembantu dalam hal melawan mikroorganisme asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dia bekerja secara tidak langsung. Kalau antibiotika itu kan dia kalau yang bakterisida itu kan dia membunuh secara langsung begitu ya. Sementara kalau yang bakteriostatik dia melemahkan si mikroorganisme asingnya. Nah, kalau produk biologik ini dia perannya adalah melatih sistem imun kita adik-adik. Jadi sistem imun kita dilatih sedemikian rupa, dikenalkan begitu ya terhadap suatu partikel-partikel dari mikroorganisme ya, sehingga suatu saat ketika mikroorganisme yang sesungguhnya itu menjangkiti tubuh kita atau menginfeksi tubuh kita, maka sistem imun kita itu dengan mudah bisa mengenali si mikroorganisme patogen tersebut, sehingga proses penghancuran dari mikroorganisme penginfeksi itu menjadi lebih cepat seperti itu ya. Nah, produk-produk biologik ini adik-adik itu meliputi produk dari tanaman mikroskopi ya. Contohnya itu bisa berupa vaksin ya. Kemudian ada toksin, kemudian ada toksoida dan tuberkulin. Kemudian dari sumber hewani itu bisa berupa serum, antitoksin dan globulin ya. Nah, produk biologik ini bisa diklasifikasikan secara general menjadi dua kategori, yaitu antigen dan antibody. Ya. Mungkin adik-adik sudah baca slide yang sudah saya sharing di Oase ya. Jadi apa sih perbedaan antara antigen dengan antibody tersebut? Ya. Jadi kalau antigen ini dia berperan ya atau AG ya, dia itu berperan untuk menginduksi respon imun ya. Sementara kalau antibody ini adalah protein yang ada pada antibodi kita yang berfungsi untuk berikatan dengan si antigen ya. Jadi antigen dan antibodi ini sangat berkaitan satu sama lain ya adik-adik. Jadi ketika antigen datang masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan membuat antibodi untuk mengenali ya, sebagai pengenal begitulah ya dari keberadaan antigen ini. Bila sudah dikenali, maka si antigen ini akan bisa dilakukan proses pemusnahan seperti itu. Kemudian ditinjau dari tipe molekulnya ya. Biasanya antigen ini dia berupa protein, tapi ada juga beberapa dia berupa polisakarida, lipid dan asam nukleat ya. Sementara kalau antibodi ini dia
pure merupakan bahan yang terbuat dari protein. Jadi kalau antigen ini dia bisa bermacam-macam ya, bisa polisakarida, lipid, ataupun nukleik asid ya. Jadi misalnya kalau dia berasal dari apa? Dari virus, itu kemungkinan kebanyakan bisa berupa asam nukleat atau polisakarida juga bisa. Kemudian kalau dia berasal dari bakteri itu bisa berupa lipid dan polisakarida seperti itu. Antigen itu juga bisa berasal dari tumbuhan ya adik-adik ya, contohnya seperti polen ya atau serbuk sari. Nah itu juga merupakan salah satu antigen yang mungkin bisa kita lihat secara kasat mata begitu ya. Karena dia bisa merangsang sistem imun kita di saluran pernafasan ya. Seperti itu. Kemudian kalau asalnya, originnya, antigen ini bisa berasal dari dalam tubuh kita sendiri, adik-adik ya, atau bisa juga berasal dari luar ya. Sementara kalau antibody itu tentu saja diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Kemudian binding site-nya itu berupa, kalau antigen itu adalah pada bagian epitopnya ya, pada epitop. Sementara kalau antibody itu sudah pada paratop ya. Jadi itu adalah 4 kriteria pembeda antara antigen dengan antibody. Pertama kita akan membahas antigen terlebih dahulu ya adik-adik ya. Antigen ini dia mempunyai 2 sifat biologik ya yang harus dimiliki oleh suatu antigen. Jadi syarat suatu bahan itu bisa dikatakan sebagai antigen ya. Yaitu pertama dia harus bersifat immunogenicity, yaitu dia memiliki kemampuan untuk membangkitkan sistem imun ya. Jadi dia bisa membangunkan sistem imun melalui atau bisa dikenali oleh si antibody ya. Kemudian dia bersifat specificity, artinya dia bersifat spesifik. Jadi satu antigen itu dia akan bisa menimbulkan atau mengenerate ya, terbentuknya antibody yang spesifik. Seperti itu. Jadi kalau antigennya berasal dari virus influenza, ya berarti nanti antibodinya hanya bisa mengenali influenza saja, tidak bisa dia mengenali virus-virus yang lain. HIV itu dia tidak akan bisa mengenali seperti itu. Jadi dia sifatnya adalah spesifik. Nah, antigen ini diatur pada tempat-tempat oleh molekul antigen yang dinamakan antigenik determinan ya. Jadi tempat-tempatnya disebut sebagai antigenik determinan. Itu adalah di mana tempat antibodi itu menggabungkan diri ya. Secara kimiawi antigen biasanya merupakan protein ya, tapi beberapa bisa berupa polisakarida dengan berat molekul tinggi ya. Nah, berat molekul yang tinggi itu kurang lebih di atas 10.000 ya berat molekulnya, karena dia harus memiliki kemampuan immunogenicity itu tadi yang membangkitkan sistem imun untuk membuat antibodi ini. Nah, contoh-contoh antigen yang langsung berkaitan dengan penyakit infeksi antara lain itu ada eksotoksin, protein dan polisakarida yang berasal dari permukaan sel dan kapsul dari bakteri ya. Jadi bagian-bagian dari protein dan polisakarida pada permukaan sel atau bakteri itu dia sifatnya antigenik ya. Jadi dia membangkitkan antibodi sehingga antibodi itu terbentuk dan bisa mengenali si bakteri tersebut sehingga nanti si bakteri tersebut bisa dimusnahkan gitulah oleh si sistem imun kita. Kemudian pada virus itu biasanya berupa lapisan protein yang disebut sebagai kapsid ataupun envelope-nya. Dan biasanya ini yang dideteksi ya pada akhir-akhir ini pada pandemik COVID ini biasanya yang deteksi itu adalah yang ini lapisan protein dari virusnya itu. Kemudian kalau antibody ya lawan dari antigen itu, jadi ini dia dibentuk oleh tubuh ya, oleh tubuh kita sendiri. Jadi sebelumnya jika kita tidak terpapar oleh antigen maka antibody ini tidak akan terbentuk ya. Namun ada beberapa jenis antibody yang sifatnya memang sudah ada dalam tubuh kita, tapi beberapa memang sifatnya adalah adaptif ya, artinya apa yang
antigen yang masuk ke dalam tubuh kita, maka jenis antibodi itulah yang dibentuk ya. Seperti itu. Jadi sifatnya adalah adaptif ya. Jadi tidak semua orang akan memiliki antibodi yang sama, tergantung jenis antigen yang pernah masuk ke dalam tubuhnya. Ya. Antibodi ini dapat ditemukan dalam serum darah, kemudian pada cairan tubuh ya, seperti pada kelenjar getah bening, sel lendir, kemudian antibodi ini akan bereaksi secara khas terhadap antigen yang memacu produksinya. Ya, jadi sifatnya khas. Jadi ini sifatnya adalah specificity seperti yang sudah saya sebutkan. Kemudian antibodi ini dapat ditentukan keberadaannya dalam serum beberapa hari setelah suntikan antigen. Jadi tidak serta-merta ya adik-adik ya, misalnya ketika kita terpapar suatu antigen, maka ketika itu juga kita akan memiliki antibodinya. Kadang-kadang karena dia sifatnya adaptif, jadi itu perlu proses ya pembentukan dari antibodinya, sehingga misalnya hari ini kita terpapar antigen, nah mungkin bisa seminggu atau 2 minggu baru si antibodinya itu terbentuk seperti itu. Ya, jadi tidak selalu ya. Makanya untuk pendeteksian SARS-CoV-2 penyebab COVID ini, itu yang paling cepat kita tahu bahwa orang itu sedang terpapar virus itu adalah dengan melihat deteksi antigennya ya, karena antigen itu kan adalah bagian-bagian dari virusnya seperti itu. Jadi jarang yang melihat antibodinya, karena antibodi ini sifatnya adalah timbul beberapa hari setelah terpapar antigen seperti itu. Kemudian keadaan di mana terjadi kenaikan yang cepat dari titer antibodi dengan serum setelah masuknya antigen yang kedua kali disebut sebagai recall phenomenon ya, atau anamnestic phenomenon. Ya. Jadi jika hari ini misalnya kita terpapar virus cacar ya, katakanlah kan yang paling mudah itu cacar gitu ya. Jadi hari ini kena cacar, maka kan biasanya itu akan dimintakan ya oleh siapapun gitu ya untuk dirawat oleh orang yang sudah pernah kena cacar ya. Kenapa begitu ya? Karena orang yang sudah pernah cacar sebelumnya itu biasanya dia sudah memiliki antibodi cacar itu ya, sehingga nanti sistem imunnya akan dengan cepat bisa membunuh mikroorganisme penyebab cacar itu tadi ya, sehingga dia tidak akan mengalami kesakitan. Berbeda dengan orang yang baru pertama kali kena cacar, mungkin dia akan mengalami proses terlebih dahulu seperti itu adik-adik ya. Jadi karena dia respon antibodinya lebih lambat ya ketika dia terpapar pertama kali, sehingga dia bisa mengalami proses sakit terlebih dahulu ya, mulai demam, kemudian dia bentol-bentol, kemerahan seperti itu. Karena antibodinya memang belum terbentuk ya, belum terbentuk, jadi sangat lambat sekali, sehingga pemusnahan dari si mikroorganisme penyebab cacarnya itu menjadi lambat seperti itu. Sementara untuk orang-orang yang sebelumnya ya sudah pernah terpapar oleh cacar gitu ya, maka antibodinya ini dia akan tetap tersimpan ya dalam tubuhnya, sehingga ketika terpapar kedua kalinya kan dengan cepat merespons si antibodinya ini. Oh, ada cacar nih masuk, ayo kita serang, ayo kita ikat dia. Kemudian si imunnya akan segera membunuh si mikroorganisme penyebab cacar itu tadi, sehingga jika mengalami paparan yang kedua kali biasanya orang itu sudah tidak mengalami kesakitan lagi seperti itu. Nah, itu disebut sebagai fenomena recall phenomenon atau anamnestic phenomenon. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan heran kalau misalnya ada orang yang pernah kena penyakit tertentu, dia tidak akan kena lagi ya. Biasanya penyakit infektif. Nah, contohnya pada kasus COVID ini biasanya orang-orang yang kena virus COVID ini biasanya kan ada yang memerlukan transfusi darah kovalesen namanya ya adik-adik. Jadi pada darah kovalesen ini itu adalah diambil dari darah ya, serum darah pasien yang sebelumnya sudah sembuh ya dari COVID, yang tentu di dalamnya mengandung antibodi ini adik-adik ya. Jadi antibodi dari orang yang sudah pernah sembuh dari COVID itu ditransfusikan kepada orang yang sakit COVID ini, sehingga nanti diharapkan ya mempercepat si sistem imunnya untuk melawan si COVID yang menjangkiti si pasien yang menjangkiti si seperti itu ya, seperti itu dia.
keuntungan dari keberadaan antibodinya ini ya. Kemudian ada juga imunoglobulin ya istilahnya adik-adik. Jika serum protein yang dipisahkan secara elektroforesis akan menghasilkan 4 fraksi dominan ya, yaitu serum albumin, fraksi globulin, alfa, beta, dan gamma adik-adik ya. Nah, antibodi terutama terdapat pada gamma globulin ya adik-adik. Ya, pada gamma globulin utamanya si antibodi ini ya itu disebut sebagai imunoglobulin ya. Kalau dilihat dari sifat fisika kimianya ya, imunoglobulin ini dia terbagi dalam 5 kelompok utama ya adik-adik ya. Disebut sebagai imunoglobulin A, D, E, G, dan M ya. Nah, imunoglobulin sendiri itu biasanya disingkat dengan singkatan IG ya adik-adik ya. Jadi IgA, IgD, IgE, IgG, dan IgM. Nah, jika dilihat strukturnya itu seperti ini ya. Jadi IgG, IgE, IgD itu bentuknya seperti Y ya, seperti ini adik-adik. Jadi tempat dia mengikat si antigennya itu nanti adalah pada ujung-ujung antenanya ini ya. Sementara kalau antigen ini dia terdiri dari 5 begitu ya, 5 buah Y seperti itu. Ya, sementara kalau IgA itu dia ada 2 buah Y yang berikatan satu sama lain. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama yang paling banyak ya ditemukan di dalam tubuh kita itu adalah IgG ya. IgG ini merupakan imunoglobulin yang paling banyak jumlahnya ya. 80% dari antibodi serum itu ditemukan setelah infeksi bakteri dan virus ya. Jadi ini dia terbentuk yang paling banyak adik-adik ya. Nah, IgG oleh enzim tripsin itu dapat dipecah menjadi 2 fragmen utama ya. Yang pertama adalah fragmen pengikat antigen atau FAB atau fragmen antigen binding ya. Kemudian satu fragmen yang dapat mengkristal ya dengan larutan garam netral disebut sebagai fragmen kristal atau FC. Nah, fragmen kristal dari imunoglobulin G manusia ini mengandung berbagai tempat penting dalam fungsinya, khususnya dari imunoglobulin, diantaranya tempat untuk mengikat komplement atau si antigen itu tadi ya. Komplement adalah suatu senyawa kompleks dari protein serum yang dibutuhkan untuk penyempurnaan reaksi antara antigen dengan antibodi tertentu, meliputi proses terjadinya lisis sel bakteri, butir-butir darah merah oleh antibodi. Ya, jadi ketika kita terpapar suatu antigen, maka tubuh kita akan memproduksi imunoglobulin ya sebagai antigen. Itu yang paling banyak itu adalah imunoglobulin yang G ini. Kemudian ada imunoglobulin A. Imunoglobulin A ini adalah imunoglobulin yang dominan yang ada dalam sekresi ludah. Kemudian sekresi alam pencernaan dan pernapasan. Jadi dia ada pada saluran cerna dan pernapasan ya. Dan kemudian kadar di dalam serum ini relatif kecil. Jadi dia banyak ada di cairan-cairan di permukaan ya. Ludah, alat pencernaan, dan pernapasan. Sementara kalau imunoglobulin D ini terdapat dalam kadar yang paling rendah yang merupakan antigen reseptor pada sel penghasil antibodi yang memacu produksi antibodi tersebut. Jadi IgD ini dia ada di permukaan sel yang bertugas untuk menghasilkan antibodi-antibodi yang lainnya seperti itu. Kemudian ada imunoglobulin E ya. Ini yang berfungsi bereaksi dengan antigen spesifik ya, atau alergen disebutnya. Dan akan membebaskan histamin yang bertanggung jawab terhadap timbulnya gejala asma, demam, anafilaksis, dan kelainan pada kulit. Ya. Jadi kalau misalnya adik-adik yang memiliki apa ya riwayat hipersensitivitas gitu ya, atau punya alergi tertentu ya, misalnya alergi obat gitu ya, atau alergi senyawa kimia tertentu, misalnya asap rokok gitu ya. Ketika adik-adik menghirup asap rokok gitu ya, mungkin partikel-partikel dari asap itu dia masuk ke saluran pernapasan kalian. Nah, nanti yang berikatan dengan partikel-partikel asap itu adalah
si imunoglobulin E-nya ini, ya. Nah, ketika sel dalam tubuh kita yang memiliki imunoglobulin E ini berikatan dengan si partikel asap itu tadi, maka sel itu dia akan membebaskan histamin, adik-adik. Jadi histamin ini merupakan salah satu molekul yang berperan dalam terjadinya reaksi inflamasi, ya, atau alergi seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan kalian merasakan gatal-gatal, bersin seperti itu, ya. Atau ada juga yang mengalami sesak napas seperti itu, kemudian demam, ya. Sehingga kalau orang-orang yang memiliki riwayat alergi itu biasanya akan diberikan obat-obat yang sifatnya adalah sebagai antihistamin, ya. Antihistamin supaya si histaminnya ini tidak bisa berikatan dengan si reseptor histamin begitu, ya. Sehingga reaksi-reaksi hipersensitivitas atau reaksi-reaksi alergi ini tidak akan muncul seperti itu. Kemudian yang terakhir ada imunoglobulin M, ya. Ini merupakan imunoglobulin pertama yang tampak pada bayi yang baru lahir. Jadi ini dia ada dalam tubuh kita saat masih bayi, ya. Mungkin kita belum terpejan oleh antigen pun si imunoglobulin M ini dia sudah ada dalam tubuh kita, ya. Nah, ini intermezzo aja ya tentang apa ya, pengecekan dari SARS-CoV-2 itu tadi, ya, yang penyebab COVID itu tadi. Jadi kenapa beberapa orang gitu ya kalau ngetes rapid test menggunakan tes antibody gitu biasanya kadang-kadang ada negatif palsunya seperti itu, ya. Nanti bisa dibaca di sini. Nah, ini saya ada video, mungkin ini sudah ada di YouTube sebenarnya, nanti ini bisa disimak ya. Seperti apa sih reaksi antara antigen dengan antibody itu ketika antigen pertama kali masuk ke dalam tubuh kita, ya. Activation of the immune response typically begins when a pathogen enters the body. Macrophages that encounter the pathogen ingest, process, and display the antigen fragments on their cell surfaces. Macrophages with antigen fragments displayed on their surfaces are called antigen-presenting cells. An antigen-presenting macrophage interacts with a T helper cell that can recognize the same antigen. During the interaction, the macrophage releases a chemical alarm signal called interleukin-1, which stimulates the T helper cell to secrete interleukin-2. Interleukin-2 causes the proliferation of certain cytotoxic T cells and B cells. The immune response from this point follows two paths, one using cytotoxic T cells and one using B cells. Normal cells of the body that become infected can also digest some of the pathogens and display antigen fragments on their cell surfaces. The body makes millions of different types of cytotoxic T cells. Each type is able to recognize a particular antigen. The cytotoxic T cells that are capable of recognizing the antigen displayed on the surfaces of infected cells bind to the infected cells and produce chemicals that kill the infected cell. Death of the infected cells results in destruction of the pathogen. B cells also come in millions of different types, each able to recognize a particular antigen. When B cells become activated by T helper cells, they differentiate into plasma cells. These plasma cells become antibody-producing factories, flooding the bloodstream with antibodies that can bind to the antigen involved in this infection. Antibodies bind to the antigens on the surfaces of the pathogens, marking them for destruction by macrophages. Some of the B cells do not turn into antibody factories, but instead become memory B cells that may survive for several decades. Because of these memory B cells, the secondary immune response to a future infection by the same pathogen is swifter and stronger. This powerful secondary immune response is what gives immunity to some diseases after you have had them once or after you have been vaccinated. Activation of the immune response. Oke, jadi seperti itu ya adik-adik proses
bagaimana antigen itu memicu terbentuknya antibodi ya. Kemudian dengan adanya kompleks antigen dan antibodi itu akan mengikat antigen ya, sehingga nanti bisa dimakan oleh makrofag sebagai salah satu sistem imun kita. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ya, setelah kita membicarakan antigen, antibodi, kemudian imunoglobulin ya. Kemudian kita mengenal istilah kekebalan atau imunitas ya. Nah, kekebalan ini ada beberapa tipe adik-adik ya, ada 2, yaitu kekebalan yang diperoleh dan kekebalan yang sifatnya alami ya. Kekebalan yang diperoleh ini ya dibagi lagi ya adik-adik menjadi 2, yaitu kekebalan yang sifatnya aktif dan kekebalan sifatnya pasif. Nah, untuk kekebalan yang aktif dan pasif ini dibagi lagi ya, kekebalan yang diperoleh secara alami dan ada yang sifatnya buatan. Nah, untuk kekebalan yang aktif, ya, ini adalah kekebalan yang berkembang pada individu sebagai tanggapan terhadap masuknya zat antigen yang masuk ke dalam tubuh ya. Jadi sifatnya aktif. Jadi tubuh kita lah yang memproduksi sistem kekebalan itu ya. Jadi kekebalan aktif ini dia muncul setelah adanya antigen ya yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kekebalan aktif ini dapat diperoleh secara alami dan bisa secara buatan. Kalau secara alami ini, misalnya kita terpapar penyakit terlebih dahulu ya, seperti kita mengalami infeksi campak, seperti itu, kemudian cacar, seperti itu ya. Jadi tubuh kita yang berusaha membentuk antibodinya sendiri. Sementara kalau yang kekebalannya aktif diperoleh secara buatan, itu adalah dengan cara pemberian vaksin adik-adik. Jadi kita belum mengalami, kita tidak kita memang membentuk antibodi itu, tapi bukan berasal dari mikroorganisme yang patogen ya, tapi dari similarity-nya seperti itu. Contohnya di vaksin ini ya, karena vaksin ini kan merupakan bagian dari mikroorganisme begitu ya, bisa yang sudah dilemahkan atau hanya bagian-bagian tertentunya saja seperti itu ya, dan itu bisa membangkitkan sistem imun kita. Nah, itu disebut sebagai kekebalan yang aktif ya, tapi dilakukan secara buatan. Contohnya ya kekebalan dalam rentetan injeksi vaksin ya, vaksin tifoid pertusis atau DPT itu berfungsi untuk memacu tubuh dalam membentuk antibodi untuk menangani tifoid dan pertusis seperti itu. Sementara kalau kekebalan pasif ya, inilah kekebalan yang timbul karena masuknya antibodi adik-adik ya. Kalau yang aktif tadi itu yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah senyawa-senyawa antigenik. Sementara kalau yang pasif itu yang masuk ke dalam tubuh kita artinya adalah antibodi ya. Jadi kita mendapatkan antibodi secara cuma-cuma seperti itu, tanpa tubuh kita membuat si antibodi tersebut. Jadi ini sifatnya lebih instan seperti itu ya. Nah, untuk kekebalan yang pasif ini bisa lagi diperoleh secara alami dan bisa secara buatan ya. Contohnya kalau yang alami ini adalah kekebalan pada tubuh bayi yang berasal dari antibodi yang masuk selama janin dalam kandungan seperti itu ya. Jadi misalnya kalau ada ibu gitu ya, kemudian sedang hamil ya, kemudian si ibunya ini terserang suatu virus ya, dan dia bisa membuat antibodi ya, nanti antibodi yang ada dalam darah si ibu itu juga bisa tertransfer begitu ya ke dalam tubuh si janinnya seperti itu. Nah, itu contoh adalah kekebalan yang sifatnya pasif ya. Karena pasif itu kenapa? Karena antibodi yang masuk ke dalam tubuh dan ini sifatnya secara alami ya. Jadi alamiah, bukan dimasukkan secara sengaja, tapi ini merupakan proses alam seperti itu. Sementara kalau yang kekebalan pasif yang sifatnya buatan, itulah kekebalan yang diperoleh setelah diinjeksi dengan sediaan biologik yang menghasilkan antibodi. Jadi langsung memberikan berupa antibodi seperti plasma darah kovalesen itu tadi untuk pasien COVID yang sekarang ini.
Nah, lalu seperti apa penggunaan dari sediaan biologik ini adik-adik? Yang apa sih peranan antigen antibodi tersebut ya? Jadi sediaan biologik ini dapat kita gunakan ya di bidang farmasi sebagai profilaksis ya, pencegahan. Contohnya seperti pemberian vaksin atau stoksoida ya. Jadi supaya tubuh kita itu bisa mengenali beberapa jenis toksin atau beberapa part dari bakteri atau virus ya, sehingga dapat mencegah timbulnya kesakitan di kemudian hari jika memang kita terserang mikroorganisme yang sebenarnya seperti itu. Ya. Kemudian sediaan biologik ini juga bisa digunakan sebagai alat terapi atau penyembuhan ya. Contohnya seperti pemberian antitoksin ya. Antitoksin atau pemberian globulin ya yang bisa memberikan perlindungan segera. Jadi contohnya kalau antitoksin itu contohnya anti bisa ular gitu misalnya. Kalau misalnya ada orang yang tergigit ular gitu ya, karena ini baru pertama kali terpejan supaya dia tidak mengalami keracunan ya, maka kita bisa memberikan injeksi antitoksinnya supaya segera dinetralkan yang masuk itu bisa, jadi ada yang sifatnya pencegahan ya, jadi tubuh kita dilatih dahulu ya untuk membentuk senyawa anti seperti itu. Sementara kalau yang untuk pengobatan itu biasanya langsung diberikan berupa senyawa antinya seperti itu ya. Semoga bisa dipahami adik-adik. Kemudian pertama kita akan membahas tentang vaksin. Tadi kita sudah membahas dasarnya dulu yaitu antigen, antibodi ya. Sekarang kita akan membahas satu persatu senyawa-senyawa yang melingkupi antigen dan antibodi itu ya. Pertama ada vaksin adik-adik ya. Vaksin ini dia berisi virus hidup atau yang dilemahkan atau dimatikan, bisa berupa rickettsia yang mati dan bakteri yang dilemahkan atau dimatikan ya. Jadi untuk virus ataupun bakteri itu dilemahkan dahulu adik-adik. Artinya dia sifat virulensinya ya untuk menimbulkan kesakitan itu sudah dihilangkan. Tapi bagian-bagian dari si bakteri atau virusnya itu yang bersifat antigenik itu masih dipertahankan seperti itu. Supaya bisa merangsang pembentukan antibodi ya. Itulah peran atau mekanisme kerja dari vaksin ini. Nah, vaksin ini dia bertindak sebagai profilaksis adik-adik ya. Jadi diberikan ketika orangnya masih sehat ya. Tujuannya adalah untuk melatih sistem imun ya. Nah, kekebalan yang ditimbulkan oleh vaksin ini adalah sifatnya adalah kekebalan yang aktif ya adik-adik ya. Jadi tubuh kita yang akan membuat antibodinya sendiri ya. Karena itu dia disebut sebagai kekebalan yang aktif ya. Kemudian beberapa orang juga mungkin dia akan mengalami alergi terhadap pemberian vaksin ini ya. Dapat terjadi karena organisme dari penyusun vaksin tersebut atau dari protein yang masuk ke dalam vaksin selama pembuatan vaksinnya ya. Atau berasal dari bahan tambahan yang ada pada vaksin itu juga beberapa bisa menimbulkan reaksi alergi ya. Jadi ini harus diperhatikan juga ya untuk pasien-pasien tertentu. Nah, vaksin ini juga dibedakan lagi berdasarkan dari organisme yang membentuk vaksin itu sendiri ya. Ada vaksin virus dan ada vaksin bakteri. Ya, sangat mudah untuk dikenali ya. Kalau vaksin virus ya berarti dia berasal dari virus ya. Fungsinya adalah sebagai profilaksis. Nah, vaksin virus ini bisa berupa virus hidup adik-adik ya. Jadi tidak semuanya yang sudah dilemahkan atau dihancurkan ya. Contohnya itu seperti vaksin campak Jerman atau rubella, kemudian ada vaksin campak atau rubeola, kemudian vaksin cacar atau smallpox, dan vaksin demam kuning atau yellow fever. Ya. Jadi ini virus yang dimasukkan itu masih berupa virus hidup ya. Kemudian ada vaksin virus yang dilemahkan atau dimatikan. Contohnya adalah vaksin influenza, vaksin rabies ya atau anjing gila, vaksin gondong, ya, kemudian ada vaksin lumpuh anak-anak atau polio. Ini adalah vaksin-vaksin yang dibuat dari virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan.
Nah, contoh vaksin virus itu ada vaksin cacar. Ini berisi virus hidup dari Vaccinia atau cacar sapi, ya. Bukan cacar pada manusia ya, tapi ini ditujukan untuk melatih sistem imun kita karena mungkin cacar sapi ini atau virus penyebab cacar pada sapi ini memiliki bagian-bagian yang sama dengan cacar pada manusia sehingga dia bisa digunakan untuk alat latihan sistem imun kita, ya. Vaksin cacar sapi ini dibiarkan pada kulit anak sapi yang telah divaksinasi atau pada membran embrio ayam. Jadi kebanyakan menggunakan embrio ayam ya karena sifatnya murah adik-adik ya. Kemudian ada vaksin campak. Ya, ini adalah vaksin yang mengandung virus rubeola atau campak dan rubella atau campak Jerman. Ini vaksinnya hidup dan ada juga yang telah dilemahkan. Ya, ini digunakan untuk menimbulkan kekebalan aktif ya. Kemudian ada vaksin influenza. Ini merupakan suspensi dalam air dari virus influenza tipe A dan tipe B ya. Ini bisa terpisah satu sama lain, ada yang tipe A saja, ada yang tipe B aja atau ada yang dikombinasikan sekaligus ya A dan B ya dan sifatnya tidak aktif. Dibuat dari ekstrak embrionik embrio anak ayam yang terkena infeksi influenza. Jadi seperti itu ya proses pembuatannya. Jadi virus influenzanya itu disuntikan pada membran embrio ayam, nanti di sana si virusnya ini akan melipat ganda seperti itu ya, bereplikasi. Nah, nanti itu dipanen adik-adik. Kemudian ada vaksin anjing gila atau vaksin rabies ya. Ini merupakan bentuk steril berbentuk cair atau kering dari virus yang telah dimatikan ya. Nah, ini diperoleh dari jaringan otak kelinci atau embrio bebek yang telah terkena infeksi virus ya. Jadi rabies ini dia kerjanya adalah di otak adik-adik ya. Jadi sekali orang yang tergigit anjing rabies itu nanti virusnya akan mengikuti sistemik ya, kemudian sampai di otak. Nah, kalau sudah sampai di otak, ini dia akan menyerang otak sehingga orang ini akan memiliki pergerakan itu yang tidak dia sadari ya, sehingga seperti orang gila seperti itu. Makanya disebut sebagai penyakit gila anjing seperti itu ya. Nah, kalau dulu Louis Pasteur ya, dia membuat virus rabies ini dengan cara memindahkan virus dari anjing yang kena infeksi ya ke dalam otak kelinci. Ya. Jadi virus rabies ini memang dia berbahayanya ketika dia berada di otak ya, dia. Jadi dia bisa bereplikasi memperbanyak diri itu ketika dia sudah berada di otak ya. Jadi Louis Pasteur ini dia ngambil dari otak anjing yang terinfeksi ya, kemudian dipindahkan ke otak kelinci. Nah, setelah di sini dari otak kelinci ini ya, kemudian itu diperbanyak ya hingga diperoleh bentuk yang stabil, baru kemudian diisolasi ya, kemudian diformulasi sedemikian rupa supaya bisa digunakan sebagai vaksin untuk manusia seperti itu. Atau bisa juga digunakan untuk hewan ya, untuk veteriner ya, supaya nanti hewan anjingnya itu jika dia terpapar virus rabies itu dia tidak menjadi sakit ya. Sistem imunnya menjadi kuat sehingga mampu membunuh rabies di tahap awal ketika dia jumlahnya masih sedikit seperti itu. Kemudian ada juga vaksin untuk anak-anak yaitu vaksin polio ya. Vaksin polio ini merupakan suspensi yang sifatnya steril dari virus poliomyelitis yang dilemahkan dari tipe 1 atau Brunhild, penyebab terbesar dari epidemi polio ya. Kemudian tipe 2 atau tipe Lansing ini yang ada pada beberapa kasus ya, kasusnya sporadis jadi beberapa titik. Kemudian ada yang tipe 3 atau tipe Leon, ini yang menyebabkan epidemik dengan frekuensi yang lebih jarang. Jadi polio itu karena dia ada variannya, ada 3 jenis ya yang mungkin bisa menyerang manusia ya, sehingga satu vaksin polio itu memiliki 3 tipe jenis virus di dalamnya. Nah, vaksin polio ini ya adik-adik dikembangkan dari jaringan ginjal tubuh kera ya, dengan nutrisi yang kompleks yang kemudian diinkubasi, diisolasi dan dimurnikan dengan proses filtrasi
kemudian ditambahkan dengan formaldehid 1:4000 untuk mematikan si virusnya. Jadi virusnya sudah mati, baru itu bisa digunakan. Nah, vaksin polio ini ada yang penggunaannya secara oral ya. Jadi vaksin polio oral ini yang hidup sediaannya itu mengandung satu atau kombinasi dari ketiga tipe polio tadi di atas ini ya, yang hidup ya, atau ada juga yang sudah dilemahkan. Nah, keuntungan dari vaksin oral ini antara lain adalah memberikan kekebalan yang lebih lama, kemudian pemakaiannya mungkin lebih nyaman ya untuk anak-anak ya. Kemudian ongkos produksinya yang lebih rendah ya, karena tidak harus steril ya adik-adik. Kalau untuk yang disuntik itu wajib steril ya, supaya tidak ada penginfeksi lain seperti itu ya. Kemudian ada vaksin tifus ya. Vaksin tifus ini dia berperan untuk pembuatan kekebalan aktif untuk demam tifus epidemik ya, merupakan suspensi steril dari organisme Rickettsia yang dimatikan atau Rickettsia prowazekii yang terpilih ya, yang sudah diseleksi, yang bisa mengimbus atau yang membooster gitu ya terbentuknya antibodi yang terpilih ya, yang berdasarkan efisiensi antigeniknya. Jadi dengan kadar yang rendah gitu ya, dia mampu menginduksi terbentuknya antibodi yang sangat besar seperti itu. Makanya harus dipilih varian-varian dari Rickettsia-nya. Itu tadi adalah vaksin-vaksin yang berasal dari virus. Sekarang ada vaksin yang berasal dari bakteri ya. Terdiri dari bakteri patogen yang dilemahkan atau dimatikan dan dilarutkan dalam larutan garam isotonik atau cairan lain yang sesuai ya. Strain atau suku yang dipilih harus mempunyai sifat antigenik yang tinggi ya. Artinya dalam kadar yang kecil dia harus bisa memboosting jumlah antigen yang sangat besar ya. Karena bakteri itu untuk satu spesies yang sama, kadang-kadang dia strain yang berbeda-beda. Dia ada yang kemampuannya membentuk antibodi yang besar, ada yang sangat lambat seperti itu. Jadi yang dipilih adalah yang cepat dan bisa menghasilkan antibodi yang besar seperti itu. Bakteri dari suku strain yang sifatnya smooth ya, atau S strain itu lebih antigenik daripada strain yang Rhodes ya, atau R strain. Jadi yang dipilih adalah yang strain yang smooth ini. Kalau untuk kriteria strain smooth itu seperti apa, saya sendiri juga belum tahu ya, dia mungkin bisa saya cari nanti. Ya, jadi yang smooth ini dia sifatnya lebih antigenik ya, artinya dia bisa menginduksi terbentuknya antibodi yang lebih cepat seperti itu. Vaksin bakteri ini ada vaksin tifoid ya, merupakan sediaan. Bedakan ya adik-adik ya antara vaksin tifus dengan vaksin tifoid ya. Kalau tifus itu berasal dari virus, sementara kalau yang tifoid ini berasal dari bakteri ya. Kadang-kadang ini membingungkan ya adik-adik antara demam tifus atau demamnya tifoid ya, karena beda. Karena kita di Indonesia taunya ya orangnya demam itu tipes, disebutnya tipes ya. Padahal kalau dicari-cari itu dia tipes itu apakah dia tifoid atau tifus ya, karena penyebabnya adalah berbeda. Ada yang satu dari virus yaitu yang tifus, sementara kalau yang disebabkan oleh bakteri itu adalah demam tifoid. Kembali ya, vaksin tifoid ya, ini merupakan sediaan steril padat atau suspensi steril dari basil tifoid yang dimatikan. Nah, ini berasal dari bakteri Salmonella typhi yang memiliki daya antigenik yang tinggi ya. Organisme ini biasanya terdapat dalam air selokan yang kotor sehingga banjir merupakan penyebab utama terjadinya endemik penyakit tifoid ini. Dinamakan juga vaksin enterik ya, karena mencegah penyakit yang menyerang alat pencernaan ya. Jadi sekali orang yang terkena infeksi Salmonella typhi itu biasanya si bakteri Salmonella ini akan tetap bertahan di saluran pencernaan kalian ya adik-adik ya. Jadi jika nanti sistem imun kalian lemah begitu ya, itu bisa saja nanti kalian akan keluar lagi, kambuh lagi penyakit tifoidnya seperti itu. Ya, karena memang si bakterinya ini akan tetap berada di saluran cerna. Kemudian ada vaksin kolera.
Ya, vaksin kolera ini merupakan suspensi steril dari bakteri Vibrio cholera yang dimatikan ya, yang berasal dari strain Inaba dan Ogawa dengan perbandingan sama dalam larutan NaCl atau pelarut yang sesuai. Ya. Jadi nggak semua jenis bakteri kolera itu digunakan sebagai vaksin ya. Tentu yang dipilih adalah yang sifatnya antigeniknya yang tinggi. Ya. Di sini salah satunya adalah strain Inaba dan strain Ogawa. Kemudian ada vaksin pertusis atau batuk rejan. Ini dibuat dari fraksi bakteri yang steril, yang sudah steril ya, atau suspensi dari Bacillus pertussis bordetella pertussis ya, yang sudah dimatikan dengan daya antigeniknya yang tinggi. Bakteri ini dia menyerang silia dari sel epitelia dalam trakea sehingga teriritasi dan kemudian menyebabkan terjadinya batuk ya, batuk rejan ya, batuknya menahun ini ada, bukan 3 hari seminggu tapi bisa menahun batuknya. Nah, untuk pengobatan ganda pertusis itu dapat dikombinasikan dengan toksoid difteri serta tetanus ya. Itu dikombo menjadi vaksin DPT ya. Difteri, pertusis, dan tetanus. Kemudian ada vaksin BCG. Ya, BCG ini merupakan biakan dari Bacillus calmette-guerin yang hidup dan dikeringkan yang berasal dari suku Mycobacterium tuberculosis varbosis. Ya. Jadi vaksin BCG ini adalah digunakan untuk perlindungan ya untuk anak-anak ya supaya tidak terserang penyakit TBC. Nah, ini adalah merupakan salah satu program dari pemerintah Indonesia ya untuk melakukan profilaksis terhadap terjadinya infeksi virus dan bakteri ya pada anak-anak ya. Jadi programnya itu disebut sebagai imunisasi. Jadi seperti ini dia penjadwalannya ya, mungkin ini untuk pengetahuan saja ya adik-adik ya, karena ini pun bisa berubah ya adik-adik untuk penjadwalannya kapan vaksin itu bisa diberikan ya, kapan sebaiknya tidak ya, itu nanti ada pertimbangan tertentunya dan ini bisa berubah ya, tergantung dari kesepakatan dokter anak Indonesia serta epidemiologi yang terjadi di daerah kita. Nah, itu tadi tentang vaksin ya yang digunakan untuk mencegah penyakit ya adik-adik ya. Nah, selain untuk mencegah ya, jadi antigen ini juga kadang-kadang atau bisa digunakan untuk alat diagnostik ya adik-adik ya. Antigen ini digunakan untuk diagnostik ya. Jadi antigen diagnostik ini merupakan sediaan yang mengandung antigen ya yang digunakan sebagai bahan pembantu untuk mendiagnose ya apakah seseorang atau pasien itu memiliki kepekaan terhadap tipe-tipe organisme tertentu ya. Jadi ini untuk tahu apakah orangnya ini pernah terpapar bakteri yang memiliki atau mikroorganisme yang memiliki antigen yang dimaksud atau tidak ya. Contohnya gini, misalnya ada orang yang terkena TBC begitu ya, yang terkena TBC. Nah, untuk membuktikan bahwa orang ini dia terkena TBC atau tidak, tentu kita harus lihat apakah orang ini dia memiliki antibodi TBC atau tidak. Ya. Jadi caranya adalah kita memberikan dia suntikan antigen TBC ya. Kalau misalnya si orang ini bisa bereaksi ya, positif, artinya orang ini benar-benar sudah pernah terpapar TBC seperti itu ya. Nah, kepekaan dari antigen diagnostik ini umumnya merupakan akibat dari infeksi yang terjadi sebelumnya oleh bahan yang spesifik ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi kalau orang yang sebelum sudah pernah terkena TBC, maka ketika kita pejankan dia antigen diagnostik TBC, maka orang ini akan segera bisa merespon seperti itu. Jadi dia positif sedang terkena TBC atau pernah terjangkit TBC. Antigen diagnostik ini disuntikan secara intradermal ya, jadi di kulit. Ya. Kemudian perkembangan reaksinya itu dibaca setelah 48 jam ya. Walaupun pengamatan 24 jam dan 72 jam itu biasanya sangat membantu ya, karena
kecepatan dari reaksi seseorang itu bisa beda-beda. Nah, reaksi positifnya itu adalah berupa bintul di tempat dilakukan penyuntikan ya, atau bisa juga timbul noda-noda merah. Nah, sediaan diagnostik yang umumnya yang mengandung antigen ini contohnya adalah tuberkulin ya, histoplasmin, blastomisin, kokidioidin, kemudian rickettsia ekstrak, kemudian diphtheria toksin. Nah, contohnya yang paling umum itu adalah yang tuberkulin ini adik-adik ya. Yang paling umum itu adalah antigen diagnostik tuberkulin ya. Tuberkulin ini adalah sediaan yang diperoleh dari basil TBC ya, Mycobacterium tuberculosis pada manusia atau sapi ya. Jadi dia merupakan antigen yang berasal dari basil TBC yang diproduksi dari atau diperoleh diisolasi dari manusia atau dari sapi seperti itu. Nah, zat aktif dari tuberkulin ini adalah derivat albumin yang tidak larut alkohol dan dibebaskan oleh organisme TBC tersebut ya selama mereka berkembang biak. Nah, tuberkulin ini ya digunakan untuk mendiagnose manusia atau hewan yang sedang atau telah kena infeksi Mycobacterium. Ya. Jadi tuberkulin ini adalah digunakan untuk mendiagnosis apakah seseorang itu pernah atau sedang terinfeksi Mycobacterium ya. Nah, cara penggunanya itu ya melalui injeksi intrakutan ya, melalui kulit, di bawah kulit gitu ya. Kemudian atau bisa juga dilakukan dengan cara digoreskan pada kulit atau diteteskan pada mata ya. Reaksi positifnya bila terjadi noda merah atau peradangan seperti itu. Nah, seperti ini dia prosesnya adik-adik ya. Jadi orang itu diinjeksikan ya pertama dengan si tuberkulinnya ini ya diinjeksikan. Kemudian kita lihat ya setelah diinkubasi atau dibiarkan selama kurang lebih 24 jam nanti dilihat terjadinya bintul dan bercak kemerahannya adik-adik ya. Nah, ada yang bercaknya kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Biasanya orang dengan bercak yang besar ya seperti ini ya, diameternya itu menunjukkan bahwa orangnya itu pernah atau telah terinfeksi TBC ini tadi. Ya. Kemudian selain tuberkulin ada juga antigen diagnostik yaitu disebut sebagai histoplasmin ya. Histoplasmin ini merupakan cairan pekat beku dan steril dari produk pertumbuhan yang larut yang dikembangkan dari jamur Histoplasma capsulatum. Ya. Histoplasmolisis adalah penyakit yang menyerang sistem retikuloendotelial ya, yang biasanya mengakibatkan terjadinya pembesaran hati, limpa, dan kelenjar getah bening ya. Ini dilakukan dengan cara skin test ya atau ditusukkan pada permukaan kulit ya untuk menentukan adanya histoplasmolisis atau tidak. Nah, reaksi positifnya itu seperti ini. Jadi setelah kita tusukkan si histoplasminnya itu, maka kalau dia mengalami kemerahan seperti ini ya, maka itu kemungkinan orang itu sebelumnya sudah pernah terpapar histoplasma ya atau mengalami penyakit histoplasmolisis ini. Oke, sebelum lanjut ke toksin dan toksoida, mungkin ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Satu pertanyaan mungkin. Oke, bila tidak, saya lanjutkan dulu ya. Mungkin nanti di belakang ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Kita lanjutkan ke materi toksin dan toksoida ya. Kalau tadi
produk biologik atau antigen itu adalah berupa vaksin atau antigen diagnostik ya. Sekarang ada toksin dan toksoida ya. Jadi ini toksin dan toksoida ini dia tidak berasal dari virus maupun bakteri ya dia tapi bisa berasal dari hewan ya, atau bisa juga berasal dari beberapa jenis tumbuhan gitu ya. Toksin ini merupakan produk buangan dari bakteri. Oh ya, bakteri juga ada yang bisa mengeluarkan toksin ya. Jadi bukan dari bagian tubuh dari si bakteri ya, tapi merupakan senyawa yang dihasilkan oleh si bakteri. Nah, itu disebut sebagai toksin ya. Toksin ini merupakan produk buangan dari bakteri yang dianggap beracun untuk tubuh binatang atau manusia ya. Toksin itu juga bisa berasal dari manusia juga sih. Berasal dari hewan juga ya. Seperti halnya antigen, toksin ini mampu memacu sel-sel tertentu dari tubuh untuk menghasilkan antibodi yang disebut sebagai antitoksin ya. Nah, toksin ini dibagi menjadi dua, adik-adik, ada eksotoksin dan endotoksin ya. Eksotoksin ini merupakan toksin yang dikeluarkan dari sel bakteri yang menghasilkannya dan terlarut dalam media di sekelilingnya. Jadi kalau eksotoksin ini adalah toksin yang dihasilkan oleh bakteri dan dikeluarkan ke dalam media tumbuhnya. Jadi dibuang, benar-benar dibuang, dikeluarkan dari tubuh si bakterinya. Sementara kalau endotoksin ini, toksin itu tersimpan di dalam tubuh bakterinya. Ya. Sementara kalau toksoida ini adalah toksin yang telah dihilangkan sifat racunnya ya, jadi dia tidak berbahaya tetapi masih memiliki sifat-sifat antigenik ya. Jadi masih dia bisa menimbulkan atau memicu terbentuknya antibodi atau antitoksin di dalam tubuh kita. Nah, toksin-toksin yang berguna di bidang farmasi ya. Contohnya itu ada toksin difteri diagnostika. Ya, ini adalah sediaan steril dari produk beracun yang dibekukan dan diencerkan dari pertumbuhan basil Corynebacterium diphtheria. Nah, toksin difteria diagnostik ini digunakan untuk penentuan terhadap seseorang yang dicurigai terkena difteri. Jadi difteri ini dia itu orangnya menjadi sakit ya karena si difteria ini dia mengeluarkan toksin ya adik-adik. Jadi untuk mengetahui apakah orangnya ini pernah terkena difteri, maka didiagnosanya adalah dengan memberikan toksin difteri ini ya. Caranya hampir sama ya dengan si tuberkulin yang tadi atau antigen diagnostika sebelumnya ya. Caranya adalah diberikan secara intrakutan ya, kemudian yang diamati adalah reaksi kulitnya ya. Nah, tesnya itu disebut sebagai skits test adik-adik ya, untuk mengetahui apakah orang ini pernah terinfeksi difteria atau tidak, itu disebut sebagai skits test ya. Nah, skits testnya positif ini ditunjukkan ya, jadi digunakan untuk menunjukkan apakah seseorang itu mengalami penyakit difteri atau tidak. Ya. Kemudian ada toksoida difteri ya. Kalau toksoida ini berarti racun dari bakteri Diphtheriae yang sudah dihilangkan sifat racunnya. Ya. Ini merupakan larutan steril dari produk pertumbuhan basil difteri ya, Cyanobacterium diphtheriae yang telah dikeringkan dengan formaldehid ya. Nah, untuk menghilangkan sifat racunnya itu dihilangkan ya dia sifat racun dari toksoida ini harus cukup rendah ya, hingga 5 kali dosis dari penggunaan untuk menimbulkan kekebalan itu tidak menimbulkan gejala keracunan ya, baik secara lokal maupun umum dalam waktu 30 hari bila disuntikan secara subkutan dalam satu kelompok. Jadi ini harus terbukti ya sudah dilemahkan si toksin difteria ini. Kemudian ada toksoida tetanus. Ini merupakan larutan steril dari produk basil tetanus Clostridium tetani yang telah dikeringkan dengan formaldehid. Ya, jadi itu contoh-contoh toksin dan toksoida. Ya. Jadi toksin itu dia masih memiliki sifat racun yang biasanya digunakan untuk mendiagnostik gitu ya. Kemudian ada toksoida
itu dia sifatnya adalah sifat racunnya sudah dihilangkan, tapi dia masih bersifat antigenik. Ya. Kemudian ada antitoksin. Kalau antitoksin ini adalah lawan dari toksin yang tadi ya. Biasanya antitoksin ini muncul setelah orang itu pernah terpapar toksin ya atau toksoida ya, ya. Jadi antitoksin ini ibarat antibodinya kita ya. Antitoksin ini dibuat dari darah binatang, biasanya kuda ya, yang telah dibuat kebal dengan suntikan berulang-ulang dari eksotoksin bakteri yang spesifik ya. Jadi si hewan kudanya ini sudah diperlakukan pada kuda itu dinaikkan secara teratur ya untuk memacu pembentukan antitoksin dalam aliran darah dari binatang yang disuntikan. Setelah percobaan untuk menentukan titer dari antitoksin dalam serum darah dilakukan, binatang diambil darahnya kemudian dibiarkan supaya membeku. Nah, cairan yang di atasnya dipisahkan untuk diproses sebagai antitoksin. Untuk menghindari kasus-kasus kepekaan terhadap protein serum kuda ya. Jadi kan ada beberapa orang yang mungkin alergi terhadap protein-protein yang ada pada kuda ya, jadi bisa menimbulkan reaksi alergi. Itu harus dilakukan pemrosesan lebih lanjut ya. Ini ada dua, yaitu metode yang pertama yaitu diendapkan dengan menggunakan bermacam-macam kadar dari amonium sulfat. Mula-mula euglobulin dan fibrinogen digaramkan, kemudian fraksi pseudoglobulin yang mengandung antitoksin. Fraksi terakhirnya dilarutkan kembali, kemudian didialisis dan disaring. Kemudian metode yang kedua yaitu dengan menggunakan larutan pepsin untuk mencernakan plasma sehingga 80% dari protein yang mencemari dari antitoksinnya itu bisa dipisahkan. Kemudian bahan yang tercerna ini kemudian direaksikan dengan larutan amonium sulfat, kemudian dilarutkan kembali, didialisis dan disaring. Dengan metode ini 20% dari antitoksinnya itu cukup hilang. Jadi ada kerugiannya ya dengan menggunakan metode yang kedua ini dengan menggunakan pepsin ini, karena beberapa antitoksin itu beberapa jenis antitoksin itu sifatnya adalah protein, sehingga kalau dicerna dengan pepsin itu dia ikut hancur adik-adik. Nah, antitoksin yang beredar di pasaran ya, yang berguna di bidang farmasi itu pertama ada antitoksin difteri ya. Ini merupakan bahan pembangkit kekebalan pasif terhadap difteri ya, dia bakteri difteri. Ini berupa larutan steril dari protein yang dimurnikan dan dipekatkan, terutama globulinnya yang mengandung zat antitoksin yang diperoleh dari serum darah atau plasma darah binatang sehat, umumnya kuda yang digunakan seperti contoh yang tadi proses pembuatannya ya. Jadi kudanya ini diberikan toksin difteri ya secara berulang dan dosisnya ditingkatkan hingga dia menghasilkan antitoksin di dalam darahnya. Kemudian ada antitoksin botulisme ya, merupakan larutan steril dari protein yang dimurnikan dan dipekatkan, terutama globulin yang mengandung zat antitoksin yang diperoleh dari serum darah atau plasma darah kuda yang telah dibuat kebal terhadap toksin Clostridium botulinum tipe A dan tipe B atau E. Antitoksin ini biasanya digunakan dalam penanggulangan segala kasus keracunan yang disebabkan oleh botulisme. Ya. Kemudian ada antitoksin tetanus. Ya. Ini merupakan larutan steril dari protein yang dimurnikan dan dipekatkan, terutama globulin yang mengandung zat antitoksin diperoleh dari serum darah atau plasma darah kuda. Yang telah dibuat kebal terhadap toksin atau toksoida tetanus ya, yang digunakan untuk pengobatan dan profilaksis dari tetanus jika seseorang dinyatakan tidak memiliki kekebalan terhadap tetanus ya. Jadi kalau orang-orang yang mungkin misalnya dia terinfeksi bakteri tetanus gitu ya, biasanya untuk supaya dia tidak mengalami penyakit misalnya kejang tetanus, itu bisa diberikan antitoksin tetanus. Oke, sepertinya ada yang bertanya di kolom chat. Saya lihat dulu ya.
Laksmi NIM 86. Izin bertanya, tadi Bapak sempat menyebutkan tentang vaksin yang bakteri atau virusnya dilemahkan atau dimatikan. Kemudian KIPI pasca vaksin itu sebab dari virus atau bakteri atau respon imun tubuh ya Pak. Bakteri atau virus yang dilemahkan itu apakah bisa menyebabkan KIPI pasca vaksin Pak? Atau terima kasih. Oke ya, kejadian ikutan pasca imunisasi ya tentang KIPI ya. Jadi meskipun bahan dari vaksin itu bisa berupa virus hidup atau dimatikan atau dilemahkan, dia masih memiliki sifat antigenik ya, sifat antigenik. Nah, salah satu KIPI yang mungkin umum dialami orang itu adalah demam ya, adik-adik ya. Ini adalah KIPI yang paling umum ya. Nah, kenapa orang demam ya? Karena orang demam itu adalah sebagai reaksi tubuh ketika dia membentuk antigen di dalam tubuhnya. Jadi itu sifatnya adalah normal ya. Itu sifatnya adalah normal seperti itu. Jadi mau si virusnya itu sudah dilemahkan atau tidak dilemahkan ya, atau jenis jenis vaksin apapun itu kadang-kadang orang itu pasti akan mengalami demam. Karena apa? Karena ya memang itu adalah reaksi normal dari tubuh kita ketika ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Dalam proses pembentukan antibodinya itu tentu tubuh kita itu akan bekerja begitu ya, melakukan reaksi fisiologisnya, dan itu kadang-kadang membutuhkan energi sehingga timbul demam ya. Dan demam ini pun sebenarnya adalah salah satu mekanisme dari tubuh kita adalah untuk melawan bakteri-bakteri penginfeksi ya adik-adik ya. Jadi biasanya bakteri itu atau virus itu kan dia membutuhkan suhu tertentu ya untuk bisa hidup ya. Biasanya suhu normal tubuh kita adalah 36 sampai 37 derajat. Ya. Kemudian ketika ada bakteri atau mikroorganisme patogen itu yang masuk dalam tubuh kita, maka otak kita itu akan merespon ya pada hipotalamus kita adalah untuk menaikkan ambang batas suhu tubuh kita ya. Diharapkan suhu tubuh kita itu menjadi meningkat begitu ya. Ketika suhu tubuh kita meningkat, itu diharapkan lingkungan itu menjadi tidak nyaman bagi si bakterinya seperti itu, sehingga dia menjadi terhambat pertumbuhannya, sehingga si sistem imun kita itu akan lebih mudah bekerja ya seperti itu. Nah, kemudian kalau ada jenis KIPI-KIPI yang lainnya, misalnya ada yang nyeri di tempat suntik, itu masih umum ya, karena memang orang yang disuntik dengan jarum tentu akan mengalami inflamasi ya seperti itu ya. Kemudian kalau ada yang sampai pecahnya pembuluh darah seperti itu adalah sifatnya adalah individual adik-adik ya. Karena mungkin dia mengalami hypersensitivity begitu ya terhadap komponen dari si vaksinnya atau dari bahan formulanya, mungkin ya dia mengalami hypersensitivitas sehingga tubuhnya tuh bereaksi secara tidak normal atau berlebihan seperti itu, sehingga timbullah reaksi-reaksi KIPI yang mungkin tidak umum ya, dan bisa ada yang sampai koma seperti itu ya, tergantung dari individualnya. Tidak semua orang mengalami hal tersebut ya. Karena untuk KIPI-KIPI yang ekstrim-ekstrim seperti itu ya memang kalau dicek secara secara laboratori itu dia memiliki perbedaan tertentu ya pada tubuhnya dibandingkan dengan orang-orang normal lainnya. Itu saya lupa, ada beberapa kemarin saya ikut seminar gitu ya. Jadi kalau orang pasca vaksinasi dia mengalami KIPI kayak pembekuan darah gitu ya misalnya, itu ternyata dia memiliki kadar senyawa tertentu dalam plasma itu yang lebih tinggi, atau dia memiliki riwayat penyakit lainnya seperti itu, sehingga tubuhnya itu bereaksi secara tidak normal dan itu menimbulkan KIPI pembekuan darah seperti itu ya. Jadi tidak serta-merta reaksi KIPI itu yang berbahaya itu akan muncul di semua orang ya adik-adik ya. Hanya untuk orang-orang tertentu dengan kondisi tertentu dan fisiologis tertentu yang mengalami KIPI yang berbahaya. Kalau KIPI yang umum itu ya memang demam, kemudian nyeri di tempat suntik, itu memang umum karena namanya orang disuntik gitu ya, ditusuk, ya mungkin pasti akan menimbulkan reaksi inflamasi sehingga dia mengalami kebengkakan dan rasa nyeri. Kemudian
Kalau demam ya memang karena tubuh kita itu dia terkejar senyawa asing, ya maka tubuh kita itu kan bereaksi dengan membentuk lingkungan yang tidak nyaman bagi benda asingnya itu untuk apa ya? Untuk berkembang biak ya, untuk memperbanyak diri ya. Salah satunya adalah dengan menaikkan suhu tubuh kita. Jadi kadang-kadang demam itu sebenarnya sangat diperlukan oleh tubuh kita ya untuk melawan bakteri yang masuk ke tubuh kita. Nah, demam itu dia menjadi berbahaya jika suhunya terlalu tinggi ya, sehingga tidak hanya fisiologis mikroorganisme patogennya yang terganggu, kadang-kadang fisiologis kita pun akan menjadi terganggu. Nah, itu yang berbahaya ya. Makanya demam itu harus dikelola sedemikian rupa supaya tidak terlalu tinggi, misalnya sampai di atas 40 ya. 38 itu aja udah uring-uringan ya adik-adik ya fisiologisnya kita, apalagi kalau sampai 40. Maka untuk orang yang memang memiliki demam yang tinggi ya itu harus dimanajemen dengan memberikan obat-obat antipiretik seperti itu ya. Begitu ya Laksmi penjelasannya, semoga bisa dipahami ya. Jadi KIPI-nya itu memang reaksi normal dari tubuh ya adik-adik ya. Jadi apapun vaksinnya ya, itu pasti akan ada kejadian ikutannya, yaitu adalah respon dari tubuh kita, memang fisiologis dari tubuh kita ketika proses pembentukan antibodinya itu ya, seperti itu. Oke, tadi sudah sampai antitoksin tetanus ya. Ini adalah untuk mengurangi gejala keracunan kalau orang yang terkena tetanus ya, supaya dia tidak kejang tetanus. Kalau orang kejang tetanus itu ya memang ototnya kaku begitu ya adik-adik ya, karena si sistem syarafnya itu dia mengalami hiperpolarisasi ya, jadi kekeh kayak gitu ya, kayak kayu gitu. Itu yang bahaya dari tetanus ini. Kemudian ada venom dan antivenin ya. Kalau tadi ada toksin dan antitoksin, itu berasal dari racun yang dikeluarkan oleh bakteri atau dihasilkan oleh bakteri. Kalau venom ini adalah atau disebut juga dengan bisa, merupakan sekresi oleh hewan ya. Kalau tadi oleh bakteri disebut sebagai toksin, kalau hewan itu menghasilkan venom atau disebut sebagai bisa ya. Ini merupakan sekresi oleh hewan yang mengandung satu atau lebih toksin ya. Jadi gabungan beberapa toksin yang dihasilkan oleh hewan itu kita sebut sebagai venom atau bisa. Nah, venom ini dapat mematikan individu ya setidaknya melalui salah satu dari 4 tipe cara berikut ya. Ada nekrotoksin dan sitotoksin, yaitu dengan cara membunuh sel. Ya, jadi orang yang terkena venom atau bisanya ini, selnya itu menjadi mati, maka prosesnya disebut sebagai nekrotoksin atau sitotoksin. Kemudian ada yang sifat keracunnya itu bersifat neurotoksin ya. Jadi racunnya ini menyerang sistem syaraf. Kemudian ada miotoksin yang bekerja dengan cara melumpuhkan otot ya. Ada yang bisa membedakan nggak kapan hewan itu disebut sebagai hewan yang berbisa dan kapan hewan itu disebut sebagai hewan yang beracun? Ada yang bisa jelasin? Ada yang bisa membedakan kapan hewan itu disebut sebagai hewan yang berbisa, kapan hewan itu disebut sebagai hewan yang beracun? Izin berpendapat, Pak. Yuk silakan Rizky ya. Baik, kalau menurut saya, perbedaan dari hewan berbisa dan hewan beracun itu, kalau misalnya hewan berbisa itu harus
menyuntikkan bisanya itu dalam bentuk serangan begitu Pak. Misalnya kayak ular itu mengeluarkan bisanya dari taringnya. Kalau misalnya hewan beracun itu akan memberikan dampak kepada manusia itu ketika dikonsumsi. Begitu sekiranya Pak. Maaf kalau salah. Terima kasih. Oke, jadi benar ya kata Kadek Rizky adik-adik. Jadi kalau hewan yang berbisa itu adalah hewannya yang gigit kita mengalami keracunan. Itu namanya hewan yang berbisa ya. Kalau hewan yang beracun, kita yang gigit hewannya dan kita yang kena efek racunnya seperti itu ya. Itu perbedaan antara venom dengan toksin ya adik-adik ya. Kalau toksin itu adalah racun ya. Jadi kita yang mengkonsumsi si racunnya. Kemudian kalau yang venom ya si hewannya yang gigit kita kemudian menyuntikkan bisanya seperti itu ya. Jadi itu bedanya antara venom atau bisa dengan racun. Oke. Kemudian kalau ada venom, kemudian ada juga antivenom ya adik-adik ya. Atau disebut juga sebagai antivenin ya. Atau venom antiserum dan antivenom imunoglobulin ya. Jadi sama ya. Bisa disebut sebagai antivenom, antivenin, venom antiserum, dan antivenom imunoglobulin ya. Jadi antivenom ini merupakan treatment spesifik pada kasus keracunan bisa ya. Jadi orang-orang yang terkena bisa itu di treatment menggunakan antivenom. Nah, antivenin ini atau antivenom ini dia mengandung antibodi spesifik untuk jenis venom-venom tertentu ya. Makanya kalau ada orang yang tergigit ular, ya biasanya diusahakan ya paling tidak kita mengenali jenis ular yang menggigit kita itu jenis ular apa. Ya. Karena venomnya ini sifatnya beda-beda ya. Seperti tadi ada yang menyerang sel, membunuh sel gitu ya, ada yang menyerang sistem syaraf, ada yang menyerang otot ya. Beda-beda. Sehingga dengan kita mengetahui jenis ular yang menggigit kita itu ya, adik-adik, kita bisa memilihkan jenis antivenomnya ya, supaya tepat pemilihan obatnya seperti itu. Nah, untuk antivenom ya adik-adik ya itu bisa berupa serum anti bisa ular ya atau disebut sebagai abu biasanya adik-adik. Jadi abu ini merupakan salah satu preparat yang wajib ada ya yang sifatnya vital di rumah sakit ya adik-adik ya karena ini sangat apa ya krusial untuk kelangsungan hidup seorang pasien yang mengalami gigitan ular ya. Jadi wajib ada ini kalau di rumah sakit ya. Disebut sebagai abu ya, anti bisa ular. Nah, serum anti bisa ular ini dibuat dengan cara memberikan bisa ular kepada tubuh hewan ya. Hampir mirip dengan pembuatan antitoksin yang tadi ya dia seperti kuda atau domba. Hewan-hewan ini akan memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat ya yang dapat membentuk antibodi atau imunoglobulin terhadap bisa ular tadi yang ditreatment ya. Antibodi dari plasma darah hewan inilah yang kemudian diambil dan dijadikan serum anti bisa ular ya. Serum anti bisa ular ini melekat pada jaringan tubuh sehingga tidak timbul berbagai efek yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, seperti itu. Jadi dia ada pada jaringan nanti ketika disuntikan ya. Nah, anti bisa ular ini sebaiknya disuntikan dalam kurun waktu 4 jam pertama setelah tergigit ular ya, dia supaya dia masih efektif ya. Tapi kalau dihitung-hitung masih efektif bila diberikan dalam 24 jam pertama sejak gigitannya. Tergantung jenis ularnya juga ya adik-adik karena kan ada yang toksinnya sangat keras ya atau cepat ya. Mungkin dalam kurun waktu beberapa menit aja itu sifat racunnya sudah berbahaya. Di Indonesia, serum anti bisa ular yang sering digunakan hanya efektif untuk 3 jenis ular yang mungkin utama yang menyerang di Indonesia, yaitu untuk jenis-jenis ular-ular tropis ya, seperti ular kobra, Najas putatrix ya, kemudian ada ular belang, kemudian ada ular tanah. Ya, jadi ini adalah jenis preparat anti busa ular yang beredar di pasaran Indonesia. Oke, Yaya Nasri mau bertanya silahkan. Mau di chatting boleh, mau secara langsung diutarakan boleh.
Baik Pak, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan jelas. Mohon maaf Pak, tadi chatnya masuk setengah. Baik Pak, jadi saya izin bertanya mengenai yang di slide ini. Tadi kan sempat juga Bapak jelaskan bahwa kita itu dapat buat serum abu itu dengan menggunakan kuda dan dengan memanfaatkan kuda ataupun domba seperti itu. Nah, juga Bapak tadi mengatakan bahwa ini tuh sebuah apa ya, hal yang krusial harus ada di rumah sakit seperti itu. Nah, Mm-mm. apakah serum abu ini dapat bertahan lama ya Pak? Mengingat bahwa itu tuh dari makhluk hidup juga seperti itu, atau mungkin ada memang ditambahkan bahan kimia atau seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke, oke, oke. Pembuatan serum Venom ya, kemudian antitoksin ya, yang memang diisolasi dari makhluk hidup ya, itu tentu membutuhkan treatment tertentu ya, adik-adik ya. Karena dia adalah produk-produk biologik ya. Jadi supaya dia stabil ya tentu lingkungannya atau cairan pembawanya itu harus mengikuti kondisi biologisnya seperti itu ya, seperti vaksin ya. Jadi vaksin itu juga kalau diformulasikan ya harus dalam kondisi yang membuat si virus yang dilemahkan itu atau komponen-komponen dari si virusnya itu tetap terjaga ya, tetap stabil ya. Ya, dalam kasus pembuatan dari serum anti bisa ular ini ya, di mana anti bisa ular ini adalah diproduksi dengan cara mengambil serum dari hewan ya. Jadi tentu serumnya ini ya adik-adik ya tidak langsung misalnya diambil kemudian langsung digunakan seperti itu. Tapi tentu harus ditreatment terlebih dahulu ya adik-adik ya. Misalnya apa ya, isotonisnya ya, tonisitas dijaga ya. Kemudian pH-nya juga harus dijaga seperti itu ya, supaya si anti venin atau antitoksinnya itu tetap terjaga bentuknya, tidak tergradasi ya. Karena kebanyakan dari antivenin kemudian antitoksin itu dia sifatnya adalah protein ya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, apa perbedaan antara antigen dengan antibody ya, bahwa disebutkan bahwa antibody itu adalah kebanyakan dia berupa protein. Nah, tentu protein ini kan apa ya, dia memiliki struktur ya, struktur, ada struktur primer, sekunder, tersier ya, dan itu bisa berubah bentuk pelipatannya ya adik-adik ya, atau strukturnya itu bisa berubah. Nah, untuk menjaga strukturnya itu tetap stabil ya harus lingkungannya harus tetap terjaga. Contohnya pH, kemudian tonisitasnya itu harus dijaga ya adik-adik ya. Atau mungkin ditambahkan bahan pengawet tertentu ya supaya dia tidak cepat rusak. Kemudian biasanya untuk serum ya ataupun plasma itu tentu penyimpanannya adalah pada kondisi tertentu ya, biasanya adalah pada kondisi dingin adik-adik ya, tergantung jenis serum atau plasma yang tadi itu harus dingin ya, supaya apa ya, masa gunanya itu menjadi lebih panjang dibandingkan kalau disimpan pada suhu ruang seperti itu. Jadi seperti vaksin ya memang harus disimpan pada suhu yang dingin seperti itu ya, namanya cold chain apa ya, apa ya, pada kulkas seperti itu ya, atau pada pendingin yang suhunya harus dipantau sedemikian rupa ya setiap harinya supaya dia tetap terjaga, karena ini memang produk biologis adik-adik ya. Jadi harus penyimpanannya harus tertentu, tidak seperti obat tablet, sirup yang bisa bertahan pada suhu ruang ya, karena memang tidak mengandung bahan biologis seperti ini. Begitu ya Nasri ya. Jadi supaya dia tetap bisa terjaga tentu harus diformulasikan ya dengan memperhatikan pH, kemudian tekanan tonisitasnya ya harus isotonis tentunya karena ini sifatnya harus disuntikan ya, kemudian pH-nya atau keasamannya harus sesuai dengan keasaman tubuh kita dan mempertahankan juga sifat keasaman dari si protein yang tadi supaya tidak mengalami perubahan struktur seperti itu ya, atau isoidris seperti itu. Kemudian suhu
penyimpanan juga harus diperhatikan supaya masa guna itu menjadi lebih panjang, seperti itu, ya. Nah, itu memang harus di setiap rumah sakit ini memang harus ada, ya, anti bisa ular ini, karena ada jenis penggolongan obat ya berdasarkan keurgenannya itu ada VAN adik-adik ya, vital, esensial, dan normal. Nah, untuk bisa ular ini ya atau antitoksin itu sifatnya adalah vital ya. Jadi vital itu artinya adalah nyawa orang itu akan bisa berbahaya kalau tidak mendapatkan si obatnya ini, seperti itu ya. Contohnya ya serum anti bisa ular ini sifatnya vital ya, jadi seperti itu. Oke, mungkin sudah bisa diterima ya oleh Yaya Nastri. Terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi kalau di Indonesia ya mungkin karena di Indonesia itu ular-ular yang mungkin biasa menyerang manusia itu adalah dari 3 jenis ini ya adik-adik ya, ular kobra, ular belang, kemudian ada ular tanah. Maka anti bisa ular yang beredar di Indonesia itu hanya 3 ini saja ya adik-adik, atau bisa berupa tunggal atau dikombinasikan sedemikian rupa ya. Mungkin kalau di luar negeri ada jenis ular yang lainnya, mungkin ada black mamba gitu mungkin, atau jenis ular derik gitu mungkin yang berbeda ya, mungkin di sana juga dikembangkan anti bisa ular tersebut ya, karena itu prevalensinya beda-beda di tiap daerah. Oke, ternyata sudah di penghujung pemaparan dari saya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan sebelum kita lanjut ke sesi presentasi dari teman kalian. Atau masih ada yang bingung dari penjelasan saya tadi? Misalnya dari perbedaan antigen, antibody, lalu tuberkulin itu apa, histoplasmin itu apa, kemudian antitoksin, bedanya antitoksin, toksoid, toksoid, kemudian antitoksin, venom, antivenom. Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung boleh ditanyakan lagi. Oke, mungkin tidak ada yang Pak, bertanya. saya izin bertanya. Oh ya, silahkan. Perkenalkan, saya Tristian dengan 2, Ya, Pak. ya, Tadi di silakan. awal sekali kan ada dijelaskan tentang imunoglobin. Nah, itu kan ada IgM, Pak. Di Ya. penjelasannya Bapak itu kan IgM itu pertama kali ditemukan pada saat baru lahir gitu ya. Itu fungsinya apa ya, Pak, sebenarnya? Itu aja Oke, sih, Pak. Terima kasih. fungsinya ya namanya IgM ya, imunoglobulin M ya, dia bersifat sebagai antibodi ya adik-adik ya. Jadi IgM ini merupakan salah satu bentuk antibodi yang memang ya dibekali oleh tubuh kita sejak kita awal dilahirkan ya. Ya tentu fungsinya adalah untuk menghalau apa ya, antigen, maaf tadi IgM itu adalah antibodi ya. Dia digunakan untuk menghalau antigen adalah antibodi yang digunakan untuk menghalau antigen yang mungkin saja bisa memapari kita ketika masih bayi adik-adik ya. Karena mungkin ketika kita bayi gitu kan, mungkin kita terpapar tertentu. Jadi dia IgM ini merupakan salah satu pengenal pertama ya sebelum dibuat antibodi lainnya yang lebih spesifik ya. Jadi IgM ini ya, imunoglobulin M ini dia sifatnya adalah umum seperti itu adik-adik ya. Dia sifatnya adalah umum. Nah, setelah apa ya, kita terpapar oleh antigen-antigen lainnya, ya mungkin tubuh kita akan bisa lebih mempelajari lebih lanjut seperti itu, sehingga dia bisa membuat antibodi yang lainnya dalam konformasi yang lainnya seperti IgG itu jadi lebih banyak gitu ya. Atau kadang-kadang juga IgM ini merupakan salah satu bentuk
antibodi yang merupakan warisan atau pemberian dari ibu kita, adik-adik ya, saat kita masih menjadi janin di dalam kandungan ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa salah satu kekebalan yang ada dalam tubuh kita itu sifatnya adalah ada yang pasif alami ya. Pasif alami itu artinya adalah kita diberikan antibodi secara cuma-cuma oleh alam, yaitu melalui contohnya transfer imunoglobulin M dari tubuh ibu kita melalui jalan plasenta ya, kemudian masuk ke peredaran darah kita seperti itu. Jadi apapun antigen yang pernah mempapari si ibu kita ya, dia akan membentuk antibodi. Nah, antibodi ini kan bisa bermacam-macam ya konformasinya ya. Ada ya berupa bentuknya IgG, IgE, kemudian ada salah satunya berupa IgM. Nah, mungkin IgM inilah yang diwariskan ke dalam tubuh kita sehingga ketika kita dilahirkan itu sudah ditemukan dalam tubuh kita seperti itu. Ya, fungsinya mungkin umum atau mungkin bisa juga spesifik tergantung dari antigen apa yang pernah mempapari tubuh ibu kita seperti itu. Ya, mungkin begitu pertanyaan saya, Tresia ya, semoga bisa dipahami. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya mungkin kelompok yang akan presentasi sudah siap ya. Saya persilahkan untuk melakukan sharing konten. Baik Pak, sudah siap dari